niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih wa ila hadratin nabil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa ammal wasailu fatanqasimu ilal aqrabil akhassi kafadailin nafsi wa ila ma yalihi fil qurbi kafadailil badani wa huwa thani wa ila ma yalihi fil qurbi wa yujawizu ila ghairil badani kal asbabil mutifati bil badani minal mali wal ahli wal ashirati wa ila ma yajma'u baina hadhihi asbabil kharijati 'anil nafsi wa bainal asilati lin nafsi kat taufiqi wal hidayati fa hiya idzan arba'atu anwa'in. An-naw'ul awwalu wa huwa al-khassu al-fadailun nafsiyatu wa yarji'u hasiluha ma'a insyi'abi atrafiha ilal imani wa husnil khuluqi wa yanqasimul imanu ila ilmil mukasyafati wa huwal ilmu billahi ta'ala wa sifatihi wa malaikatihi wa rusulihi wa ila ulumil muamalati. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa ammal wasailu, dan adapun wasilah-wasilah, perantara-perantara yang menyampaikan kepada maqasid, tujuan-tujuan. Wal maqasid aula minal wasail. Maqasid harus lebih didahulukan dari wasilah. Benerin genteng, sampai genteng itu bener kagak bocor, itu maqasid. Nyari tangga yang menyampaikan kepadanya itu namanya wasail. Dan adapun wasilah-wasilah itu fatan qasimu ilal aqrabil akhassi, maka ia terbagi kepada yang lebih dekat, yang lebih khusus. Ka fadailin nafsi, seperti keutamaan jiwa, ruh, kehidupan. Bukan nafsu. Kalau nafsu, wan nafsu asyaddu min sab'ina syaitonan. Nafsu yang ada pada diri seorang manusia itu lebih berbahaya dari 70 setan. Maka nafsu di sini kafadailin nafsi artinya jiwa, ruh, kehidupan. Itu wasilah juga untuk meraih kebahagiaan akhirat. Wa ila ma yalihi fil qurbi, dan kepada sesuatu yang menyertainya dalam kedekatan. Apa yang paling dekat dengan jiwa, dengan ruh?
ka fadailil badani, seperti keutamaan badan. Ada ruh, ada badan. Wa huwa tsani, dan dialah yang kedua. Wa ila ma yalihi fil qurbi, dan kepada sesuatu yang menyertai dalam kedekatan. Wa yujawizu ila wairil badani, dan melampaui kepada selain badan. Kal asbabil mutifati, seperti sebab-sebab yang mengelilingi bil badani, dengan badan. Di antaranya minal mali, dari harta, wal ahli, istri, wal ashirati, dan keluarga. Wa ila ma yajma'u baina hadhil asbabil kharijati, dan kepada sesuatu yang tergabung antara sebab-sebab yang keluar ini, anin nafsi, dari jiwa, wa bainal hasilati lin nafsi, dan antara yang terhasil bagi jiwa itu, kat taufiqi wal hidayati, seperti taufik dan hidayah. Taufik itu dari kata waffaqa, yuwaffiqu taufiqan. Kan kaidahnya mudha'aful ain tufidu taktiran wal mubalaghah. Ketika ain fi'il itu ditasdidkan, maka menunjukkan kepada arti banyak dan sangat. Seumpama kalau wafaqa itu memberikan taufik, tapi kalau senantiasa memberikan taufik, wafaqa. Kalau seumpama oto'ah, kan memotong. Kalau terus menerus itu qatto'a, artinya memotong-motong. Itu namanya mudha'aful ain tufidu taktiran wa mubalaghatan, memberikan faedah makna yang banyak dan terus menerus atau sama. Nah, itu taufik. Maka sering kita mendengar taufik. Bahasa gampangnya hidayah itu keinginan hati, sedangkan taufik gerakan dari keinginan itu. Itu gampangnya. Al-hidayah bermakna al-irsyad, petunjuk, wadalalah, dalil-dalil minallah, dari Allah. Itu taufik hidayah. Sedangkan taufik itu adalah saddu tariqis syarr wa tashilu tariqil khair, menutup jalan keburukan dan memudahkan jalan kebaikan. Itu taufik. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik bagiku kecuali dengan sebab karunia Allah. Sedangkan hidayah itu ada dua macam, ada hidayatul taufik, ada hidayatul balag. Hidayatul taufik adalah yang mutlak, biadillah, dengan sebab kekuasaan Allah. Sedangkan hidayatul balag itu adalah biadir rasul. Wa ma amtaluha, artinya dengan orang itu mendapatkan hidayah, membaca hadits Rasulullah dengan sebab perantara Rasulullah, itu namanya hidayatul balag, biadir rusul, dan orang-orang yang serupa dengannya, yaitu para ulama. Itu hidayatul taufik dan hidayatul balag. Faida wahia fahiya idan arba'atu anwa'in, maka dia kalau begitu ada 4 macam. An-naw'ul awwalu wa huwal akhassu, macam yang pertama dan dialah yang lebih khusus, yaitu al-fadailun nafsiyatu,
keutamaan jiwa. Wa yarji'u hasiluha, dan akan kembali hasilnya, ma'in syi'abi atrafiha, bersama bercabang-cabang ujungnya, ilal imani wa husnil khuluqi, kepada iman dan baik akhlak. Al-fadailun nafsiyah, ujung-ujungnya itu kembali kepada dua pokok, yaitu iman dan husnul khuluq. Wa yanqasimul imanu, sedangkan terbagilah iman itu yang pertama ila ilmil mukasyafati, kepada ilmu mukasyafah. Apa itu ilmu mukasyafah? Wa huwal ilmu billahi ta'ala, yaitu ilmu tentang Allah Ta'ala, wa sifatihi, dan sifatnya, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa rusulihi, dan para rasulnya. Lalu yang kedua, wa ila ulumil muamalati, dan kepada ilmu muamalah. Jadi al-fadailun nafsiyah itu berujung kepada dua perkara, yaitu yang pertama iman, yang kedua baik akhlak. Dan iman itu terbagi menjadi dua, ada ilmu mukasyafah, ada ilmu muamalah. Kalau ilmu mukasyafah yaitu tadi ilmu yang membahas tentang Allah, sifatnya, malaikatnya, dan para rasulnya. Sedangkan ilmu muamalah artinya ya ilmu yang kita gunakan dalam bergaul kepada sesama manusia, atau bahasanya ada wilayah ta'abbudi, ada wilayah ta'affuli. Wilayah ta'abbudi yaitu ilmu mukasyafah, wilayah ta'affuli yaitu ilmu muamalah. Itu yang pertama, iman. Yang kedua, wa husnul khuluqi yang qasimu ila kismaini, dan baik akhlak itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama, tarki muqtados syahawati wal ghadabi wasmuhu al-iffatu. Baik akhlak itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama, tarki muqtados syahawati, meninggalkan hal-hal yang diinginkan oleh syahwat, wal ghadabi, dan meninggalkan marah, wasmuhu al-iffatu, dan namanya adalah iffah. Iffah artinya orang yang mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang menyebabkan berkurangnya muru'ahnya di mata masyarakat. Iffah namanya. Yang kedua, wa mura'atil adli, dan menjaga keadilan, fil kafi an muqtados syahawati, dalam menahan diri tentang hal-hal yang diinginkan oleh syahwat, wal ikdami, dan menghadapkan dirinya, hatta la yamtani'u aslan, sehingga tiada tercegah sama sekali, wala yakdumu kaifa sya'a, dan tidaklah ia maju sebagaimana yang ia inginkan, bal yakunu ikdamuhu wa ihjamuhu, bahkan adalah ikdamuhu, majunya, wa ihjamuhu, dan mundurnya, bil mizanil adli, dengan sebab ukuran-ukuran keadilan, timbangan-timbangan keadilan. Jadi dia melakukan apa saja itu berdasarkan bil mizanil adli, dengan timbangan keadilan. Alladzi anzalahullahu subhanahu wa ta'ala
ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah menurunkan melalui lisan rasulnya. Id qala Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala berfirman, alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizana. Ar-Rahman ayat 8 dan 9. Alla tatghaw, agar tidak kalian melampaui batas, fil mizani, dalam timbangan, wa aqimul wazna bil qisti, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, wala tukhsirul mizana, dan jangan engkau mengurangi akan timbangan itu. Tatghaw fil mizan, jangan timpang sebelah. Wala tukhsirul mizan, jangan juga entengan sebelah gitu. Ya harus dua-duanya imbang. Apa contohnya? Contoh, faman khassa nafsahu, khassa yakhsi khisoan. Faman khassa nafsahu, maka orang yang mengkebiri akan dirinya sendiri, kayak bandot. Jadi bandot kalau dia udah kenal perempuan, itu bandot kagak pulang-pulang, kagak makan-makan. Jadi selalu ada di kandang perempuan, jadi ngejarin perempuan aja. Maka dia jadi kurus karena kagak makan-makan, mikirin perempuan aja, akhirnya dipotong kemaluannya. Dan itu dikebiri. Maka seandainya orang yang mengkebiri dirinya sendiri, liyuzila syahwatan nikahi, untuk menghilangkan syahwat nikah, jadi ibadah terus, akhirnya dikebiri, udah kagak mikirin syahwat nikah. Au tarokan nikah, atau dia meninggalkan nikah, kagak mau nikah sama sekali, ma'al kudrati, bersama kemampuan, padahal kontrakannya banyak, wal amni minal afati, dan dia aman dari bahaya-bahaya. Au tarokal akla, atau dia meninggalkan makan, kagak mau makan dia, hatta do'ufa, sehingga dia lemah, anil ibadati wal dzikri wal fikri, dari ibadah, dari berzikir, dari bertafakur, kagak makan dia, akhirnya dia lemah. Faqad akhsarul mizana, maka berarti dia telah mengurangi timbangan itu. Itu dia ngurangi timbangan namanya. Timbangannya jadi kagak kebangetan enteng gitu, timpang. Jadi dia kagak makan, atau dia meninggalkan nikah, atau sama sekali dia kagak mau nikah, berarti dia ngurangin timbangan namanya. Takot aksarol mizana, dia ngurangin timbangan itu namanya. Jadi timbangan enteng gitu. Jadi nggak imbang. Yang pertama. Yang kedua, waman in hamaka, sedangkan orang yang terjerumus fi syahwatil batni, pada syahwat perut, wal farji, dan syahwat kemaluan, faqad tagha fil mizani, maka sungguh ia telah melampaui batas dalam timbangan itu. Jadi kalau justru malah dia terjerumus dalam syahwat perut, terjerumus dalam syahwat kemaluan, berarti dia membuat timbangan itu berlebihan. Tadi kebangetan enteng, kalau ini kebangetan berat, sehingga nggak imbang itu. Mizanul adl, timbangan keadilannya, jadi kagak imbang. Wa innamal adlu, dan hanyalah keadilan itu, an yakhluwa waznahu
wa taqdirahu anit tubyani wal khusrani. Dan hanyalah keadilan itu an yakhluwa, bahwa ia mengosongkan, waznahu timbangannya, wa taqdirahu dan ukurannya, anit tubyani dari melampaui batas, wal khusrani dan dari kekurangannya. Jadi nggak terlalu melampaui batas dan juga nggak terlalu mengurangi batas, nggak melebihi batas, nggak mengurangi batas. Tubyan itu namanya melebihi batas, khusron mengurangi batas. Fata'tadilu bihi kafatal mizani, sehingga engkau dapat meluruskan dengannya dua tepi mizan itu. Kafatal mizan, misalnya begini, itu namanya kafatal mizan. Dua-duanya segini, enggak kemari, enggak kemari, imbang. Itulah dalam kehidupan. Itu akhlak namanya. Sehingga kullu ma yaf'alul mahbub mahbub, wa mahbubul mahbubi mahbub. Kullu ma yaf'alul mahbub mahbub, apa saja yang dilakukan oleh orang yang dicintai pasti akan menjadi sesuatu yang dicintai. Karena mahbubul mahbubi mahbub, dicintai oleh orang yang dicintai, pasti dia pun akan menjadi orang yang dicintai. Para ulama itu dalam bagian-bagian ungkapan syairnya, beliau berkata, laisa su'li minal jinani na'ima ghairu anni uhibbuha li'aroka. Laisa su'li minal jinani na'ima, bukanlah ketika aku meminta sorga kepadamu ya Allah karena kenikmatannya. Ghairu anni uhibbuha li'aroka, akan tetapi aku meminta kepadamu sorga Allah karena hanya di sorganya lah aku dapat melihat engkau. Jadi selama ini aku minta sorga bukan karena kenikmatan sorga. Aku meminta kepadamu sorga ya Allah karena hanya di sorga manusia dapat melihat engkau. Laisa su'li minal jinani na'ima ghairu anni uhibbuha li'aroka. Bukanlah aku senantiasa meminta sorga lantaran semata-mata kenikmatan yang ada di dalamnya, akan tetapi aku meminta sorga kepadamu ya Allah karena hanya di sorgalah manusia dapat melihat engkau. Faidan, maka kalau begitu al-fadailul khassatu, keutamaan yang khusus, bin nafsil muqribati, dengan jiwa yang dapat mendekatkan, ilallahi ta'ala arba'atun, kepada Allah Ta'ala itu ada 4 macam. Sesuatu yang dapat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 4 macam. Yang pertama ilmu mukasyafatin, ilmu mukasyafah. Yang kedua wa ilmu muamalatin, ilmu muamalah. Yang ketiga wa iffatun, menjaga diri. Yang keempat wa adalatun, dan adil. Wala yatimmu hada, dan tiada sempurna perkara ini, bi ghalibil amri, dalam kebiasaan perkaranya, illa bin nau'id tsani, kecuali dengan macam yang kedua. Nah, 4 perkara ini, ilmu mukasyafah, ilmu muamalah, iffah dan adalah, nggak bakal sempurna
kecuali dengan adanya macam yang kedua. Apa itu? Wahiyal fadhailul badaniyatu, yaitu keutamaan badan. Wahiyya arba'atun, dan dia ada 4 macam. As-sihhatu, sehat, wal quwwatu, kekuatan, wal jamalu, keindahan, wa tulul umri, dan panjang umur. Tul jalan tol dari bahasa Arab. Tul artinya panjang. Tapi kok kenapa jadi tol? Kan tul. Kenapa jadi tol? Karena presidennya laki jadinya tol. Kalau presidennya perempuan, til. Jadi gampang, kata mitosnya, kalau pengen punya anak jadi pejabat, mitosnya begitu. Kalau dia keturunan Jawa, kawinin sama keturunan Batak, itu biasanya anak-anaknya tuh jadi pejabat semua. Kalau dia orang Jawa, cari jodohnya itu orang Batak. Mitosnya nanti anaknya jadi pejabat semua. Pejabat peranakan Jawa Batak. Insya Allah pejabat semua, peranakan Jawa Batak. Wala tatahayya'u, dan tiadalah siap, hadihil umurul arba'atu, perkara yang 4 ini, illa bin nau'id tsaliti, kecuali dengan sebab macam yang ketiga. Wahiyan ni'amul kharijatul mutifatu bil badani, yaitu nikmat yang keluar yang mengelilingi dengan badan. Orang punya badan sehat, punya kekuatan, punya keindahan, punya panjang umur, nggak bakal berguna kecuali dengan 4 macam bagian yang selanjutnya, yaitu wahiyya arba'atun, yaitu ada 4 perkara. Al-malu, harta, wal ahlu, keluarga, wal jahu, pangkat jabatan, wa karamul ashirati, dan kedermawanan keluarga. Orang sehat tapi nggak punya duit, lala sehat kagak punya duit, kagak ada gunanya juga. Makanya hidup itu yang penting sehat. Kalau urusan duit mah nomor 1. Wala yantafi'u bisyai'in, dan tiada bermanfaat sedikit pun min hadhil asbabil kharijati wal badaniyati, dari sebab-sebab yang keluar dan dari sebab-sebab badan ini, illa bin nau'ir rabi'i, kecuali dengan sebab macam yang keempat. Wahiyal asbabu, dan dialah sebab-sebab allati tajma'u bainaha, yang menggabungkan antaranya, wa baina ma yunasibul fadailan nafsiyata, dan antara sesuatu yang menisbatkan kepada keutamaan jiwa, ad-dakhilata, yang ada di bagian dalam. Wahiyya arba'atun, yaitu ada 4 perkara. Hidayatullahi, hidayah Allah, wa rusduhu, dan petunjuknya, wa tasdiduhu, dan pembenarnya, wa ta'yiduhu, dan penguatnya. Jadi ulangin lagi. Yang pertama, al-fadhailul khassah. Itu ada 4 macam kan? Ilmu mukasyafah, ilmu muamalah, ifah, dan adalah. Maka 4 macam ini gak ada manfaatnya tanpa adanya 4 perkara yang lain, yaitu al-fadhailul badaniyah, yaitu as-sihhah, al-quwwah, al-jamal, tulul umur.
Lalu 4 perkara ini pun gak ada gunanya tanpa adanya an-ni'amul kharijatul mutifatu bil badan, yaitu al-mal wal ahl wal jah wa karamul ashirah. Lalu 4 perkara itu pun tidak akan bermanfaat tanpa adanya al-fadailun nafsiyatud dakhilatu, yaitu hidayatullah, rusdu, tasdidu, wa ta'yidu. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16, semuanya 16. Famajmu'u hadihin ni'ami sitta asyrota. Ini ada. Maka terkumpullah nikmat-nikmat ini semuanya ada 16. Id qasamnaha ila arba'atin, ketika kami membaginya menjadi 4. Wa qasamna kulla wahidatin, dan kami membagi tiap-tiap satu perkara itu minal arba'ati, dari 4 perkara itu, ila arba'atin, kepada 4 perkara. Yang 4 melahirkan 4. 4 kali 4 16. Wahadihil jumlatu yahtajul ba'du minha ilal ba'di, dan jumlah ini butuh sebagian darinya kepada sebagian yang lain. Ini yang 14 nih saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Imma hajatun daruriyatun au nafi'atun. Hajatnya itu ada 2 macam. Ada hajat doruri, ada hajat nafi'ah. Hajat doruriyah dan hajat nafi'ah. Ada hajat doruriyah yang pasti, ada hajat yang nafi'ah yang untuk mengambil manfaat. Contoh, ammal hajatud doruriyatu, adapun hajat yang pasti karena memang dia butuh secara pasti, fa kahajati sa'adatil akhirati, seperti hajat kebahagiaan akhirat. Hajat kebahagiaan akhirat ilal imani wa husnil khuluqi, butuh kepada iman, butuh kepada budi pekerti yang baik. Jadi kalau dia pengen sa'adatul akhirah, jadi butuh pada 2 perkara, yaitu iman dan husnul khuluq. La sabila, karena nggak ada jalan ilal wusuli, untuk sampai ila sa'adatil akhirati albattata illa bihima, untuk kebahagiaan akhirat sama sekali kecuali dengan keduanya. Nggak ada jalan lagi untuk dia mendapatkan kebahagiaan akhirat kecuali hanya dengan 2 perkara, yaitu al-iman wa husnul khuluq. Falaisa lil insani illa ma sa'a, maka tidak ada untuk seorang manusia kecuali apa yang ia mengusahakannya. Apa yang diusahain oleh manusia, maka itulah yang akan dia dapatkan. Falaisa lil insani illa ma sa'a, maka manusia itu mendapatkan bagian apa yang dia tanam. Kalau nanamnya jeruk, ya nunggu jeruk lah. Sampai dia berbulu juga gak bakal nunggu durian. Apa yang dia tanam, itu yang dia panen. Itulah makna falaisa lil insani illa ma sa'a, maka tidak ada untuk manusia kecuali apa yang ia telah mengusahakannya. Walaysa li ahadin fil akhirati, dan tidak ada bagian untuk seorang pun di akhirat illa ma tazawwada minad dunya, kecuali dari bagian yang ia mengambil bekal dari dunia ini. Walaysa li ahadin, tidak ada bagian untuk seorang pun fil akhirati, di akhirat itu
illa ma tazawwada minad dunya, kecuali sesuatu yang ia telah menjadikan bekal dari dunia ini. Maka dalika, dan seperti itulah hajatul fadhailin nafsiyati, hajat keutamaan jiwa, bikasbil ulumi, dengan mengusahakan ilmu-ilmu, wa tahdibil akhlaqi, dan memperbagus akhlak, ila sihhatil badani, butuh kepada kesehatan badan, doruriyun, itu adalah sebuah kepastian. Orang kasbul ulum, artinya kasbul ulum, dia mengusahakan ilmu, dia pengen punya ilmu, kan kudu usaha. Lalu watahdibul akhlak, dia ingin membersihkan diri, membersihkan akhlak, membaguskan akhlak, itu butuh kepada sehatnya badan. Nah, sehat badan itu adalah doruriyun, sebuah kepastian untuk dia bisa meraih ilmu, untuk dia membaguskan akhlak dengan ilmu. Itu doruri namanya. Wa ammal hajatun nafi'atu, adapun hajat yang bermanfaat, alal jumlati, atas keseluruhannya, maka hajati hadihin ni'amin nafsiyati wal badaniyati, seperti butuhnya kenikmatan-kenikmatan jiwa dan badan ini, ilan ni'amil khorijati, kepada nikmat-nikmat yang keluar darinya, mitlul mali wal izzi wal ahli, seperti harta, kemuliaan, dan istri. Fa inna dzalika lau udima, karena semua itu seandainya ditiadakan, rubbama tatarrukul kholali, kadang-kadang menjadi cacat, ila ba'din ni'amid dakhilati, kepada sebagian nikmat yang ada di dalam. Ni'amul khorijah, nikmat yang sifatnya di luar, yaitu harta, kemuliaan, dan istri. Kalau harta, kemuliaan, dan istri nggak ada, itu kadang-kadang bisa merusak nikmatan yang ada di dalam. Rusak tuh semuanya tuh. Kalau nggak punya istri, wah rusak semuanya. Kalau punya istri, jangankan di dunia, di sorga aja Nabi Adam lala. Fa'in kulta, jika engkau berkata, fama wajhul hajati, lalu apakah jalan hajat, litorikil akhirati, untuk jalan akhirat, ilan ni'amil khorijati, kepada nikmat-nikmat yang keluar, minal mali wal ahli wal jahi wal ashirati, dari harta, istri, pangkat, dan keluarga. Emang jalan akhirat butuh sama semua itu? Kenapa akhirat butuh kepada semua itu? Butuh harta, butuh istri, butuh pangkat, butuh keluarga. Ini kan mau ke akhirat, masa butuh kepada semua itu? Kalau ada orang nanya yang model begitu, fa'lam, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna hadhil asbaba, bahwa sebab-sebab semua ini, jariyatun, adalah berjalan, majral janahil muballighi, seperti berjalannya sayap-sayap yang menyampaikan, wal alatil mushilati lil maksudi, dan alat yang memudahkan untuk mencapai tujuan. Itu hanya alat, bukan tujuan. Tujuannya mah akhirat, itu mah alat doang. Ammal malu, adapun harta, contoh, fal faqiru, maka orang yang miskin, fi talabil ilmi wal kamali, untuk mencari ilmu dan kesempurnaan,
Walaisa ma'ahu kifayatun, sedangkan tidak ada bersamanya modal kecukupan. Dia pengen punya ilmu, dia pengen mendapatkan kesempurnaan, tapi gak punya modal yang cukup. Kasain ilal hija bigoiri silahin, itu sama seperti sain, tentara ilal hija, yang menuju medan pertempuran, bigoiri silahin, dengan tanpa pedang. Tentara yang masuk ke medan pertempuran tanpa pedang bagaimana? Wakabaziyin yarumu soida bila janahin, dan sama seperti baziyin, burung elang, yarumu soida, yang ia mengincar buruannya, bila janahin, dengan tanpa sayap. Burung elang nggak punya sayap, bisa nggak ngambil mangsanya? Waqala sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salih lirrajuli salih. Ni'mal malu salihu, senikmat-nikmatnya harta yang baik itu, lirrajuli salihi, milik orang yang soleh. Harta jadi nikmat kalau dipegang sama orang soleh. Makanya bendahara bang soleh aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'mal auni ala taqwallahi al-malu. Ni'mal auni, ni'mal aunu, karena itu af'alul madah, wa ba'dahu marfu'un. Ni'mal malu, ni'mal aunu. Ni'mal aunu, senikmat-nikmatnya bantuan, ala taqwallahi, atas ketakwaan kepada Allah, al-malu, adalah harta. Harta itu adalah senikmat-nikmatnya sesuatu yang membantu orang untuk dia bertakwa kepada Allah. Karena dengan harta digunakan buat sedekah, digunakan buat nolong orang, digunakan untuk membahagiain orang. Itu adalah jalan yang terbaik untuk menghantarkan seseorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maqalah wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil